Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa, sebentar lagi Ramadan tiba. Sebagaimana firman Allah mengenai kewajiban puasa ini tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Nah, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, alangkah lebih baiknya apabila kita sudah mempersiapkan diri. Biasanya nih, menjelang bulan Ramadan, orang berbondong-bondong belanja ke pasar atau supermarket membeli berbagai kebutuhan bulan puasa. Stok makanan kaleng, sirup botolan untuk berbuka puasa, atau membeli daging untuk persiapan bulan Ramadan hari pertama. Enggak hanya yang berkaitan dengan bahan makanan, kita juga harus mempersiapkan diri untuk bisa beribadah dengan tenang saat Ramadan tiba, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat kepada Sang Pencipta. Perubahan ini tentunya tak bisa terjadi dalam satu malam. Untuk itu, sebelum kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, lebih baik kita membiasakan diri untuk mencapai spiritualitas yang maksimal di bulan suci ini. Tak hanya Ramadan saja, memperbaiki kualitas spiritual memang baik dilakukan kapan saja, namun karena Ramadan sudah di depan mata, maka inilah waktunya untuk memperkuat niat dan mengimplementasikan semua ajarannya untuk perubahan yang lebih baik. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Yang pertama, bertaubat. Taubat artinya mengakui bahwa kita hanyalah manusia yang tak luput dari dosa. Bertaubat dicerminkan dari implementasi ibadah yang tak henti, memohon ampun, mengucap istighfar, dan selalu berzikir. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Banyak cara meningkatkan kualitas iman, dari sekedar melakukan ibadah sholat wajib yang berulang hingga kehilangan maknanya. Di bulan Ramadan ini, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, lebih banyak beribadah. Berikut beberapa hal yang bisa dimulai dan dibiasakan untuk persiapan bulan Ramadan mendatang, yaitu membaca Al-Quran lebih banyak sholat dan berzikir, membayar utang puasa tahun lalu. Yang keempat, menahan diri dari berbagai tindakan negatif. Jangan terlalu fokus pada aksi-aksi besar, seperti melakukan bakti sosial kepada mereka yang membutuhkan bantuan, tapi malah melakukan hal-hal kecil yang luput dari perhatian kita. Contohnya seperti apa? Membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, ikut menyebarkan gosip yang belum tentu kebenarannya, atau mempercayai kebohongan-kebohongan yang diciptakan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, di bulan Ramadan ini, saatnya kita berubah. Tindakan yang terlihat kecil itu pun juga menghadirkan dosa kalau dilakukan terus-menerus. Yang kelima, latihan puasa. Mempersiapkan tubuh untuk berpuasa saat orang lain belum berpuasa bisa melatih diri untuk terbiasa lagi dengan pola makanan saat puasa. Jadi kita melakukannya hanya di bulan puasa, maka rasanya akan sulit sekali. Hari pertama puasa akan menjadi godaan yang tak kuat dihindari. Keenam, membiasakan diri
dengan pola makan saat Ramadan. Sudah jelas, pola makan kita akan berubah saat memasuki bulan Ramadan, dan dampaknya bisa berbeda-beda di setiap orang. Membiasakan diri dengan pola makan untuk sahur dan berbuka puasa akan membantu tubuh beradaptasi dengan baik saat bulan Ramadan. Bukan hanya untuk menyenangkan tubuh, tapi juga menciptakan kenyamanan saat beribadah pada bulan Ramadan tiba. Ketujuh, ubah pola tidur. Dengan adanya makan sahur, pola tidur juga terkadang menjadi sebuah persoalan umum yang akan kita hadapi. Ada beberapa orang terbiasa untuk tak tidur selepas sahur dan masih tetap bersemangat sepanjang hari. Tapi ada juga mereka yang harus kembali tidur, meskipun sulit karena biasanya jam kerja dan aktivitas menjadi lebih pagi di bulan Ramadan, sebagai kompensasi pulang cepat di sore harinya. Kedelapan, periksakan diri ke dokter mengenai kondisi kesehatan kita untuk menghadapi Ramadan. Untuk yang memiliki kondisi kesehatan khusus, baik tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit lainnya, jangan lupa periksakan diri ke dokter sebelum memasuki bulan Ramadan. Penting dilakukan untuk mengetahui apakah kita cukup sehat atau tidak, dan gejala apakah yang mengindikasi tubuh untuk rehat. 9. Mantapkan niat dan renungkan tujuan Ramadan. Seperti hal lainnya, Ramadan juga butuh tujuan. Bagus jika kita memiliki tujuan Ramadan yang ditanamkan di dalam benak, sebab hal ini akan membantu untuk mencapai apa saja yang hendak kita capai pada bulan Ramadan. Kesepuluh, matangkan perencanaan Ramadan. Persiapan bulan Ramadan akan sangat penting sekali direncanakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperhitungkan di awal Ramadan. Lihatlah perjalanan awal, tengah, dan akhir Ramadan kita. Apakah tujuan kita sudah tercapai pada bulan Ramadan ini? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyambut hari raya kelak? Apa perlu membeli perlengkapan baru di rumah hanya untuk dipamerkan ke handai talon yang berdatangan ke rumah? Atau lebih penting kebersamaan tercipta di hari raya? Semoga kita semua mendapatkan berkah di bulan Ramadan kali ini.